guys. Lalu dia ngomong sama suaminya, "Bang, pokoknya kita harus cari cara buat agar duit kita nggak dikikis sama inflasi terus." "Gimana caranya, Jah?" kata suaminya kan. Investasi, kata Bu Ija. Investasi. Bu suaminya ragu. Awalnya suaminya kan ragu. Investasi. Kan kita bukan orang kaya, Jah, kata suaminya. Lah, justru karena kita bukan orang kaya, makanya kita harus belajar. Kita cari tahu apa itu. Kita cari tahu gitu ya kan, kata suaminya. Bu Ija tetap semangat, guys. Bu Ija tetap semangat. Lalu mulailah Bu Ijah dan suaminya pelan-pelan sedikit demi sedikit sisihin duit buat ditabung, disimpan. Lalu kan guys, disimpan. Bu Ijah coba-coba beli emas digital untuk pertama kalinya. Bulan berikutnya dia coba-coba reksadana pasar uang. Lalu terakhir dia kenal yang namanya cryptocurrency. Ternyata nggak sesulit itu asal kita ngerti dasarnya, kata Bu Ijah sambil senyum, guys. Hidup masih berat, harga tetap naik. Tapi sekarang Bu Ijah nggak ngeluh lagi, karena Bu Ijah sekarang lebih tenang karena dia sudah punya strateginya. Kalau harga minyak goreng naik, dia nggak cuma ngeluh aja. Bu Ijah mulai catet mulai paham mana bedanya kebutuhan versus keinginan. Bu Ijah mulai paham mana kebutuhan dan dia mana keinginan. Lalu dia cek portofolio investasinya, lalu dia atur ulang, evaluasi gitu katanya guys ya. Dia mulai atur ulang, dan yang lebih penting sekarang Bu Ijah mulai ngajari ke tetangganya, mak, jangan nabung aja. Ayo kita pelan-pelan belajar berinvestasi gitu, kata Bu Ijah, guys. Jadi itu guys cerita Bu Ijah yang awalnya dia kena korban inflasi, lalu belajar pelan-pelan dan mulai ngajarin ke tetangganya supaya tetangganya juga nggak terkena korban inflasi, guys. Oke. Cerita Bu Ijah tadi ngasih pelajaran buat kita semua. Yang pertama, investasi itu nyata, tapi bisa kita lawan. Yang kedua, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Yang